Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, malam ini kita sudah live pada malam ini ya. Seperti biasa yang seperti saya janjikan, pada malam ini kita akan satu episod lagi. Okey, kita akan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, pada malam ini kita akan jumpa lagi satu episod Borak Arca, 55 minit Borak Arca ya. Kita akan bersiaran sebentar lagi. Sementara itu saya seperti biasa kita buat sesi warm up dulu 1 minit ke 2 minit ya, untuk memanggil sahabat-sahabat kita untuk datang melihat. Assalamualaikum, waalaikumsalam sahabat saya dari ujung tanah Minggu lepas saya berada di ujung tanah Art Residency dan hari ini saya balik ke studio saya lah di Melaka So kita akan teruskan episod pada malam ini. Sirajuddin lama tak jumpa, lama tak dengar berita ni. Semoga sihat ya. Okey. So kita akan bersiaran langsung pada hari ini ya dari Borak Arca ini dengan dua orang lagi tetamu yang saya undang khusus kali ini ya. Jiran ataupun sahabat kita dari Indonesia, dari Jogja khususnya. Seorang penggiat seni rupa yang tegar ya, Pak Ali Umar, pematung dari Jogja, dan juga tetamu kedua nanti saudara Hendra Himawan seorang kurator bebas, seorang pensyarah juga dosen isi Surakarta ya. Mereka ini kenapa saya bawa dalam siri Borak Arca, kerana kedua-dua figura ini sering juga berkunjung ke Malaysia untuk melihat ya perkembangan art scene di negara kita. Jadi maka saya fikir tidak asing lagi kalau saya bawa mereka ini untuk bersama-sama mereka Borak Arca. Seminit lagi saya bagi tempoh, tolong sharekan, like and share supaya ramai lagi kawan-kawan kita dapat melihat acara pada malam ini. Like and share tolong supaya dia lebih meriah lagi ya. Setelah 3 episod berlaku, saya fikir sokongan anda semua amat diperlukan supaya kita dapat bersama-sama memeriahkan dunia art di Malaysia dan juga di Indonesia ini ya. Okey, persilakan kawan-kawan like and share ya. Kita akan live lagi pada malam ini. Jangan like ramai-ramai supaya ramai lagi kawan-kawan kita yang mungkin terlupa Baiklah, tak usah buang masa lagi, aku fikir saya nak jemput lah tetamu saya malam ni lain sikit 5 gambar, 5 itu akan berada sebagai latar belakangnya. So saya tak nak buang masa sebab saya takut gangguan lain berlaku antara Malaysia dan Indonesia ini. Dan tentunya dia akan ada lagging lambat sikit So saya persilakan saudara Hendra Himawan. Assalamualaikum Mas Hendra ya. Apa khabar Mas? Alhamdulillah ya. Terima kasih kerana sudi hadir ya. Seorang pelakon penyanyi gitu ya. Allahu Akbar. Okey, saya persilakan juga Pak Ali Umar ya. Assalamualaikum Pak Ali Umar. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kekal kayak Dali ya. Misalnya gitu tetap. Ya. Okey ya. Sahabat-sahabat, inilah dia dua orang figura yang saya berbesar hati menjemput mereka datang ke rancangan Borak Arca ini pada malam ini, dan kita akan bersama beliau. Mereka ini lebih kurang 55 minit atau 1 jam begitulah ya. Tapi kalau ada banyak topik-topik yang hangat, kita akan melanjutkan sikit Okey, ini ada sahabat kita Bram Bram ni. Hendra? Dengar gak? Halo, Bram. Halo. Ya, ini aku langsung di-invite ya. Langsung dulu ya. Yang ini nih tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, Bram ni sahabat saya dari Jogja juga ya. Dia ada masuk sekali, ada masalah nanti. Ya, ini tidak dirancang tidak dirancang. Nanti Mas Bram boleh kita bicara juga ya. Sementara tu saya nak ini
nak Apa nih berbicara diskusinya? dengan Hendra dan Tuan Umar meriah malam ini. Okey. Okey, Mas Bram, kita rehat dulu sebentar, Mas Bram. Saya akan mulakan segmen yang pertama. Kita nak dengar hiburan dulu dari sahabat kita Hendra Himawan dengan sebuah lagu. Saya tak tahu lagu apa, Hendra. Aduh. Baik, saya tuh pernah ada satu kawan kita tuh namanya Eri Arham Asmi itu kan Pak Rusli. Ya, Balai itu kan. belum bersiaran lagi ni. Sepatutnya Eri Arham kalau ada boleh masuk Nanti kalau ada boleh mula. Saya ada satu. Beda pun aja. Saya dulu ada satu. Okey, Hendra, kalau masuk boleh kita mulakan. Lagu apa, Hendra? Ini lagu tentang lagu pasal dia lah inilah kongsi. Silakan. Saya tampilkan dulu Mas Hendra ya. Sebentar saya tampilkan Mas Hendra. Lagu baru dah ya. Oke. Berbagilah apa yang kita punya, berikan senyum untuk sesama. Bersyukurlah atas semua karunia, ridha Allah lah yang kita minta. Semasa kecil kita telah ajarkan tentang kerasnya hidup, kita mesti perjuangkan, peras otak pikir, cari peluang kesempatan, sabar dan syukur dalam lapang dan kesempitan. Gelap malas apalagi buang omong kosong, kerja mesti keras, tak payahlah kita sombong. Pikir yang cerdas, janganlah ikut sana sini, tetap konsisten jalani apa pilihan hati. Terkadang terlupakan sekitar kita, semua sibuk bekerja terus menumpuk harta. Kepada kawan pun kadang kita sering lupa, sekedar bagi senyum atau bertegur sapa. Dunia memang merayu-rayu tak pernah jemu, gemerlap tata harta wanita jamuan nafsu. Pengerahan ses pada sebangkit lalu, demi masa kita semua terbatas waktu. Berbagilah apa yang kita punya, berikan senyum untuk sesama. Bersyukurlah atas semua karunia, ridha Allah lah yang kita pinta. Da-da-da, 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 da-da-da. Semasa cuma dapat ajarkan, terang terusnya hidup kita mesti perjuangkan. Ya 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 ya. Da 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 da. Berbagilah apa yang kita punya, berikan senyum untuk sesama. Bersyukurlah atas semua karunia, ridha Allah lah yang kita pinta. Berbagilah apa yang kita punya, berikan senyum untuk sesama. Bersyukurlah atas semua karunia, ridha Allah lah yang kita pinta. Terima kasih ya Mas Hendra, lagu yang istimewa. Eri, dia ni lagu untuk Eri. Eri masuk. Ini lagu untuk Eri Arham Iya betul. Lagu untuk Ari tu. Ya. Okey. Tadi tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat semua, ketika Hendra menyanyi, saya ada tunjukkan 9 slide gambar-gambar gambar-gambar
ketika berlangsungnya Jogja State Cup yang kedua di mana Mas Bram salah seorang orang kuat ketika itu ya Mas Bram ya. Dan juga Pak Ali Omar ada ketika itu dan saya sengaja tunjukkan gambar-gambar itu ya. Okey. Jadi saya fikir kerana ada sekarang kita 3 orang kuat di Jogja berkaitan dengan Arca. So saya fikir malam ini lebih meriah lagi. Okey, sekali saya fikir mohon kawan-kawan semua tolong like and share supaya lebih banyak lagi ya menonton kita punya live pada malam ini ya. Okey, kita mungkin mulakan segmen yang kedua Segmen yang kedua. Second segment kita akan mulakan sembang-sembang kita, bicara kita, borak-borak kita ya. Mungkin saya mulakan dengan Hendra. Boleh Mas Hendra? Saya nak tanya satu perkara Kak Hendra ya. Sepanjang pengalaman Hendra di di Jogja selaku kurator bebas di sana ya. Bagaimana anda melihat sirkulasi ya art di sana ya? Kitaran seni di Jogja itu membantu perkembangan arca di Jogja ataupun di Indonesia. Kitaran-kitaran unit yang berada di Jogja asli itu macam mana membantu pengarca menghasilkan arca atau pameran di sana. Silakan Hendra. Baik, mungkin secara singkat ya, jadi kalau perkembangan seni arca ataupun sculpture gitu yang ada di Yogyakarta tentunya sangat masif kalau boleh dibilang, karena forum terus kemudian pameran-pameran, event-event terkait dengan seni patung itu juga banyak dan juga saya pikir mempunyai banyak kolektif ya Pak Rusli, jadi kolektif artis gitu, ataupun kolektif pengarja kan gitu kan, karena kita juga tahu ada asosiasi Matung Indonesia gitu juga, salah home base-nya sekarang ada di Jogja gitu kan, kalau dulu kan berpindah-pindah ya, tapi terus kemudian juga banyak artis juga, banyak seniman juga yang memang home base yang ada di Jogja gitu. Dan kalau kita tahu misalkan peran institusi akademik juga sangat luar biasa gitu. Enaknya memang sudah terbangun lah misalkan seperti itu. Jadi buat kami para penonton itu akan sangat senang sekali dengan perkembangan dunia yang ada di Jakarta. Terus kemudian juga memang tidak secara spesifik ya, secara umum gitu, memang kehadiran teman-teman pematung gitu dalam perhelatan seni rupa yang ada di Jogja memang kami tidak memisah-misahkan gitu, kami tidak memilah-milahkan gitu. Lalu kita seolah-olah selalu perlu untuk kemudian menghadirkan karya 3 dimensi gitu dalam setiap perhelatan kita gitu, seperti itu. Karena mungkin sama lah sebetulnya, kita tidak lagi memisahkan antara seni patung ataupun instalasi ataupun yang lain, karena kita mungkin bergeraknya pada perkembangan mediumnya saja gitu, bahwa seni patung, karya sculpture bahkan boleh dibuat oleh pelukis, grafis dan sebagainya. Sebagai persoalan medium dia tidak lagi menjadi persoalan. Itulah yang kemudian membuat perkembangan seni patung yang ada di Yogyakarta khususnya maupun di Indonesia itu masif gitu. Jadi memang fasilitasi. Jadi museum memang kemudian ada problem, ada pengalaman ya, istilahnya pengalaman. Saya pikir harus lebih spesifik, misalkan teman-teman patung terus kemudian mempunyai forum-forum tersendiri untuk mendiskusikan perkembangan seni patung yang ada di Indonesia. Saya kira itu menjadi salah satu spesifikasi pengkhususan yang menarik, karena wacana seni kita juga tidak bisa hanya satu kontemporer gitu misalkan, tapi memang pendalaman masing-masing cabang ilmu, saya kira itu yang juga menjadi menarik yang ada di Indonesia spesifikasi spesial di Yogyakarta seperti itu. Itu Pak, kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi dari kami tidak lagi kami tidak lagi memisahkan apakah itu pengarja, itu printmaker ataupun itu painter gitu, tapi sculpture as a medium gitu, as a medium for representation anything, idea dan macam-macam gitu. Tapi kan terus kemudian memang beberapa pematung kemudian mempunyai position yang saya pikir lebih lah ya, untuk kemudian membawa
membawa lagi, memperdalam lagi wacana dan isu yang ingin dilontarkan dalam seni patung hari ini seperti itu. Saya kira Ya. itu yang ada yang Ya. berlaku di Indonesia dan di Jakarta. Terima kasih Mas Hendra ya. Maknanya kalau saya rumuskan di sana tuh nggak ada pemisah ya. Sama ada disiplin arca, hanya buat arca begitu, disiplin painting buat painting begitu, nggak ada yang batasan gitu ya. Tapi istilah biasanya di sana, maknanya arca itu sebagai satu medium untuk menyampaikan idea. Gitu. Baik, Ya. pergi kepada Pak Ali Umar, pada tukar baju Pak Ali ya. Tadi sudah seksi, sekarang sudah pakai baju ya. Oke Pak Ali, sebagai seorang pematung yang sudah lama berkecimpung dalam dunia patung di Jogja, saya dimaklumkan hampir 30 tahun. Itu sih Pak harus gimana? Hampir 30 tahun gitu. So mungkin Pak Ali boleh sharing dengan kami di sini. Oh, putus ya Pak Alinya ya. Oh, Mas Bram, wah kamu yang ada jadi. Hilang dah. Sementara saya enggak apa, kita tunggu Pak Ali dan masuk lagi. Tapi saya mau tanya kepada Mas Bram ya. Mas Bram, Mas Bram mungkin boleh sharing dengan kami ini. Atau kalau Pak Ali masuk nanti kita serahkan kepada Pak Ali ya. Mungkin sedikit pengalaman. Jadi saya nih malah. Oke, makasih Pak. Wah ini udah lama nggak ketemu nih. Mungkin boleh sharing dengan kita. Jogja Street Sculpture 3 itu, bagaimana mengendalikannya? Silakan. Iya. Ya. Kalau saya sih memang semuanya pasti terkena dampak ya, terkena efek dari pandemi ini, dari COVID-19 ini. Cuma menurut saya sih memang akhirnya kreativitas para senimannya, para perupanya. Nah ini nih Pak Umar nih. Jadi kreativitas para perupanya yang sebenarnya diuji untuk bisa tetap survive gitu di masa pandemi ini gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Kayak ini sementara ini saya melihat juga kreativitas teman-teman untuk membuat pameran online atau acara-acara online semacam ini. Saya pikir ini juga satu kreativitas yang tidak bisa direndahkan gitu, karena acara-acara ini tetap, atau teman-teman ini kan tetap harus hadir gitu di secara kehadiran beliau-beliau ini, seniman-seniman ini kan tidak diam Pak. Jadi dia harus muncul, tetap harus muncul. Nah hal ini yang sebenarnya poin yang menarik dari para seniman-seniman yang ada di Jogja. Mungkin itu udah Pak, ini mumpung ada Pak Ali Umar sudah datang nih. Silakan Pak Ali. Iya. Kembali pada Pak Ali Umar ya. Pak Ali, mungkin boleh sharing dengan kami pengalaman Pak Ali sepanjang mematung di Jogja. Silakan Pak Ali. Tadi sinyalnya putus-putus ya. Apa? Bisa dengar saya? Iya, Pak Ali sekarang. Pengalaman Pak Ali mungkin boleh sharing dengan kami. Oke. Ya, sebetulnya saya lebih berkarya itu sebetulnya lebih ke alamiah aja sih sebetulnya. Ya. Tapi cara berpikir saya berkarya itu sebetulnya cara berpikirnya itu seperti seni yang lain, artinya visualnya yang berbeda. Jadi saya harus menyampaikan sesuatu kebaikan. Kalau seni halus itu lewat kanvas, saya melalui bentuk. Nah, kebetulan bentuk yang saya pilih itu kayu. Jadi kenapa pilih? Karena saya tidak mau terbatas oleh sesuatu bahan yang harus mahal, yang harus susah, yang harus saya beli dengan jauh. Jadi saya berekspresi itu tidak terbatas oleh bahan. Jadi saya pernah dulu tahun 2000 saya pameran di Galerinya Bram.
itu di Benda Art Space, itu saya membuat karya itu sebelum kayu. Semua saya buat, seng bekas, kayu bekas, besi bekas, tempurung bekas, semua apa yang saya temukan saya jadikan karya. Nah, waktu itu saya dipamerkan di Benda Art Space. Nah, setelah dari situ, itu proses saya memulai menemukan kayu yang saya menikmatin sekarang. Maka setelah saya konsentrasi dengan kayu, saya melihat banyak sekali produksi mebel di Jogja, dan kayu itu banyak sekali yang saya lihat, kasihan sekali saya lihat potongan-potongan, dan kayu itu bagus, kayu jati, dan sebagian hanya untuk kayu bakar. Jadi saya ambil kecil, saya sambung, saya olah, dan lama-lama saya menikmati dengan kayu potongan tadi. Nah, dan sampai sekarang saya terus berkarya dengan kayu. Itu pengantar saya, Pak Rusli. Ya. Pertama. Ya. Oke, baik. Oke, ya. Saya pikir kekukuhan Pak Ali Omar ya di sana itu sudah jelas ya dengan karya-karyanya begitu ya. Mas Hendra, saya mungkin kepada Hendra ya. Kalau kamu ya ada pengalaman ya sebagai seorang kurator ya. Kalau di musim tadi, kalau Mas Bram sudah bilang sedikit tentang musim pandemik ya, tetapi artis tetap berkarya ya. Lagi banyak masalah sebenarnya, lagi kreatif gitu ya setiap artisnya. So, pengalaman Mas Hendra ya, mengendalikan pameran online kalau ada ya, bagaimana Mas Hendra? Kalau ada inputnya? Ya, saya pernah membuat satu pameran online Pak selama masa pandemik ini gitu. Satu pameran itu dengan student saya, student fotografi gitu. Kami buat pameran itu online juga gitu dengan melibatkan artis muda gitu untuk ngerespon pandemik gitu. Tapi kadang kami berpikir seperti kan kalau event seni rupa itu kan lain dengan seni persembahan ya, seni pertunjukan. Kalau seni persembahan bolehlah lihat dengan, karena show dengan pameran visual itu kan dia butuh touch, dia butuh menyentuh, dia butuh memerlukan ambience ruang, space dan sebagainya. Nah, itu kan yang berbeda gitu. Itu berbeda dengan kalau kita melihat di praktek-praktek presentasi seni teman-teman seni pertunjukan gitu. Relatif lebih problematik sebetulnya kalau kita buat online show gitu, online exhibition gitu. Tapi meskipun semuanya online, terkadang kita itu memerlukan seperti ini. Perilaku kita itu masih sangat konvensional sebetulnya. Praktek exhibition kita sangat konvensional karena kita perlu space, kita perlu touch, sentuhan, kita perlu jarak untuk melihat, dan tidak semua karya seni itu bisa flatness gitu. Ya kan, bisa dengan layar gitu. So, apa perbedaan? Saya selalu bertanya, apa perbedaan antara online show, online exhibition dengan kita post di Instagram gitu? Kan sama tuh kan sebetulnya. Kita ada problem seperti itu. Maknanya sebetulnya kita perlu mengevaluasi sebetulnya tentang praktek presentasi secara digital gitu. Nah, yang lebih menarik sebetulnya kalau kita boleh buat satu karya gitu, artwork yang mungkin dia intermedia gitu, dia menggunakan digital sebagai tools untuk membuat artwork seperti itu. Misalkan tentu itu akan sangat menarik daripada sekedar kita just present artwork kita dalam screen gitu kan, dengan exhibition, dengan meskipun itu dengan layout, dengan teknologi yang bagaimanapun ada sesuatu yang hilang sebetulnya kalau kita buat online show kan gitu, dengan touching, sentuhan, feel kayak gitu, itu kan lain Pak Rusli. Nah tentu sekarang ini yang berlaku sebetulnya kalau kita membuat pameran online exhibition itu sebetulnya kita akan tekankan, mungkin penekanannya lebih kepada archiving gitu, lebih kepada arsip, lebih kepada ide-ide konseptual seperti itu terkait dengan artworknya gitu, tentunya dengan proses penciptaan seniman itu menjadi lebih menarik karena kita masih punya semangat bahwa pandemi ini akan segera selesai gitu, dan teman-teman juga harus optimis. Dan saya melihat banyak teman perupa itu tetap aktif berkarya Pak. Selalu banyak buat artwork, membuat
membuat se-eksperimen macam-macam gitu. Mereka menyimpan artworks dengan sangat banyak. Dan timing ini timing yang tepat untuk kemudian lebih dalam, explore lebih dalam tentang kekaryaan mereka sendiri. Bukan sekedar presentasi melalui online gitu, digital gitu. Nah, maknanya sepemahaman saya beberapa waktu ini kan Jogja mulai rame ya, akan mulai ada Arjok, nanti akan ada FKY, akan ada banyak event tentunya. Teman-teman punya strategi yang lebih menarik, saya pikir, tentang meskipun tetap online, presentasinya tetap online, tapi sepertinya kita mulai akan membuat model-model offline juga meskipun itu terbatas. Gitu ya Mas Bram ya, kira-kira ya, kelihatannya ya. Jadi akan ada pameran yang offline tapi terbatas, orang bisa melihat tapi juga terbatas, seperti itu. Dengan apa istilahnya, dengan buat apa ya istilahnya, berjanji dulu, buat perjanjian dulu gitu kan, aplikasi itu. Ya itu yang kita lihat sekarang. Nah, sama satu hal sebetulnya yang kita nantikan itu Jogja Street Sculpture. Kalau ada JSSP itu kan dia membuat publik itu kan sekarang sudah mulai banyak keluar rumah nih. Nah, karya-karya seni yang ada di public space sebetulnya itu satu strategi yang menarik untuk kemudian dilakukan kembali. Karena kita sudah mulai sedikit boring dan problem dengan presentasi karya seni visual gitu melalui screen, itu kan kita mulai boring ya, apa yang boleh dilihat nih kan. Nah, saya pikir pengalaman melihat secara langsung itu yang kita nantikan sebetulnya melalui JSSP sebetulnya. Hadirnya karya seni di ruang publik itu yang sebetulnya sangat kita tunggu. Seperti itu sebetulnya. Makanya kemudian ada siasat-siasat yang akan kita lakukan nanti mungkin di pagelaran-pagelaran yang ada di Jogja ya, presentasinya pamerannya ada di Jogja, mungkin entah nanti dengan FKY, saya pikir Abjok mungkin akan ada spesial presentasi yang lain gitu, dan itu yang kita nantikan sebetulnya. Seperti itu Pak Rosli, sementara. Ya. Oke, Mas Bram ditutup mic-nya ya? Ya, halo. Oke, Mas Bram. Tadi Mas Hendra sudah dengar, saya pikir ada kebaikan online ini, di mana audiennya lebih ramai, audiennya dari mana datang dulu. So mungkin boleh Mas Bram lanjutkan sedikit bagaimana karya-karya di publik gitu ya, kayak macam itu ya. Dalam musim sekarang ini bagaimana dia boleh berkembang lagi dengan audiens. Saya setuju dengan Mas Hendra, kita masih perlu touching, melihat sebagainya. Memang sebenarnya tidak. Tapi kalau gabungan antara online dan offline, kalau dilanjutkan bagaimana? Ya, saya setuju Pak Rusli. Jadi memang pameran online itu memang menurut saya masih belum bisa menjadi pengganti pameran offline ya. Hari ini menurut saya belum bisa karena jaringan, apalagi kalau di Indonesia ya, jaringan 4G kita juga masih lemot gitu. Jadi kadang-kadang kalau umpamanya kita mau bikin pameran yang benar-benar online gitu, memang tidak memungkinkan kalau untuk sebuah pameran yang basisnya adalah basis online. Nah, saya kemarin ngobrol sama beberapa teman-teman seniman itu sebenarnya waktu pandemi ini itu sebenarnya malah waktunya untuk mengenalkan profilnya seniman. Jadi profiling. Jadi lebih ke profiling karena kalau teman-teman kemarin tuh bisa langsung ke karya, hari ini menurut saya malah punya waktu untuk memprofil dirinya. Jadi saya kemarin banyak teman-teman yang menanyakan ke saya, wah aku diundang ke sini nih di Zoom meeting, termasuk Pak Ali Umar nih. Kemarin saya ajarin untuk Zoom, awalnya nggak mau, karena sekarang ini penting sekali untuk orang seniman-seniman untuk memprofiling dirinya. Jadi branding sebagai senimannya, personal brandnya, dia harus kuatkan pada saat pandemi ini. Menurut saya poinnya di situ sih Pak. Jadi pengalaman audiens nanti pada saat nanti pamerannya sudah bisa offline, audiens juga bisa tahu profilnya akhirnya. Dan ini waktu yang tepat sebenarnya pada saat pandemi ini. Jadi apakah itu bentuknya Zoom meeting semacam ini, terus umpamanya teman-teman harus semakin banyak mengupdate
sosial medianya, terus harus mengikuti banyak Zoom meeting semacam ini, live streaming semacam ini. Jadi saya pikir ini poin-poin yang menarik pada saat pandemi ya. Jadi audiens bisa merasakan lain pada saat nanti dia melihat karya kita, karena dia tahu proses bekerja kita, cara produksi kita, behind the scene-nya kita gitu. Jadi menurut saya ini yang menarik kalau mau diangkat pada saat pandemi ini. Menurut saya itu Pak Rusli. Pak, pakaiannya ada nggak Pak? Ya, Pak. saya setuju gitu. Ya, itu antara pandangan Mas Bram bagaimana kita di musim pandemik ini sepatutnya ialah mengangkat profil diri kita ya melalui media-media sosial. Itu yang berlaku sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya sebelum kita pergi mungkin saya kalau ada persoalan dari sahabat-sahabat kita ya, kalau ada boleh masukkan dalam ruang komen dan saya akan angkat saya akan angkat dari dalam tu ya, dalam kita punya perbincangan. So yang ini ya, Dr. Baha untuk pengetahuan sahabat-sahabat Jogja, this is one of kita punya otai academician dari Universiti Sabah Profesor Dr. Baha Baharudin Arus dia tanya ni ada ke contoh-contoh karya acara di tamu kita saya fikir saya tidak menunjukkan kesemuanya. Tadi di segmen yang pertama Dr. Baha saya ada tunjukkan acara-acara dari program Jogja Street Sculpture 3 yang Mas Bram salah seorang orang kuatnya. Di situ saya tunjukkan beberapa gambar lah ataupun beberapa karya-karya Pak Limar ada di situ ya. Pak Dunadi ada di situ, Pak Anu Supati ada di situ ya, kawan Dr. Baha ada di situ ya. Tapi nanti saya mungkin boleh tunjukkan lagi lah. Okey, Pak Ali Umar sudah masuk lagi ya. Ya. Pak Ali, antara kita 4 orang ni saya ingat Pak Ali paling tua lah begitu kan, paling lama ya. Tadi kita dengar Hendra cerita, Mas Bram cerita online dan sebagainya itu boleh membantu. So, apa pandangan Pak Ali Umar selaku orang yang lama dalam bidang arca ini, perlu ke teknologi itu, perlu ke bahan-bahan yang moden-moden itu menjadi salah satu sasaran kita. Kalau sekarang kita lihat arca-arca di Malaysia pun begitu, di Indonesia pun begitu, jarang menggunakan bahan-bahan kaedah-kaedah yang canggih, yang teknologi tinggi seperti di barat. Adakah kita masih lagi relevankah lagi kita guna batu, kayu dan sebagainya? Oh, hilang lagi Pak Ali Umar. Siapa nak jawab ni? Pak Ali Umar hilang. Siapa kalau boleh kongsi? Ya. Bentar, itu tunggu dulu itu. Ada muncul lagi. Yang maksudnya online ni Mas Bram. Dia ada gangguan-gangguan ni menarik itu. Pak Ali. Iya, saya sedikit terganggu oleh sinyal. Kadang suara Pak Rusli terdengar, kadang tidak. Oh iya gitu ya. Tapi dapat tangkap soalan saya. Bagaimana pandangan Pak Ali tentang penggunaan bahan yang lebih ke hadapan begitu, teknologi yang lebih ke hadapan dalam mencipta arca? Saya mengambil pendapat Dr. Baha, dia kata kita masih lagi menggunakan bahan-bahan yang lama, kaedah-kaedah yang lama dibandingkan dengan penghasilan arca di negara-negara yang maju. Mereka menggunakan teknologi dan bahan-bahan yang lebih ke hadapan. So, apa pandangan Pak Ali tentang isu ini? Ya, saya pikir soal bahan ya, itu saya pikir bukan semakin teknologi bagus bahan kita, terus patung kita mungkin baik. Saya pikir tidak menjadi suatu rujukan atau patokan, karena di luar negeri mereka sudah pakai bahan metal, bron. Mungkin mereka tidak punya kayu, Pak Rusli. Oh, oke. Mungkin. Saya pikir bukan persoalan bahan, tapi saya pikir karya seni itu persoalan isu atau persoalan konsep pemikiran.
atau persoalan apa yang akan kita sampaikan di era sekarang. Saya perhatikan di beberapa di luar negeri pun ada metal, besi dan sebagainya itu hanya karya untuk outdoor. Karena kalau mereka buat kayu mungkin rusak. Saya pikir begitu. Dan mereka juga tidak punya kayu lagi. Nah, saya di Jogja masih cukup kayu. Di Indonesia, kita di Asia masih cukup kayu. Jadi teknologi tidak menjadi suatu rujukan untuk karya itu bagus atau tidak. Karena kalau ada karya yang mungkin bergerak-gerak segala macam, itu sudah teknis, sudah teknologi. Itu bisa dibuat dari komputer, didesain. Itu bukan sentuhan handmade lagi. Saya pikir begitu, Pak Rusli. Iya, iya, iya. Itu tanggapan saya. Ya, oke. Oke, saya mau kepada Hendra. Hendra, ya. Saya nak gimana gerakan pematung muda di Jogja, Hendra? Ikut pandangan kamu gitu. Adakah mereka ini lebih ke arah aktivis atau bagaimana ya? Kalau melihat dari teman-teman pematung muda, sebetulnya mereka sekarang jauh lebih masif ya Pak ya. Masif itu dalam artian begini. Ada satu wacana menarik perihal materiality. Jadi teman-teman pematung muda yang ada di pengarca gitu, yang skulptor gitu, yang ada di Indonesia khususnya, yang ada di Jogja, sekarang mulai mendalami perihal hal yang sangat formalistik sebetulnya, tentang perihal material, kembali mengulih teknik sebetulnya. Terus kemudian konsep-konsep karya itu dilihat dari materialnya, bukan lagi melihat apa fenomena sosial, terus kemudian dibawa menjadi karya patung itu apa disimbolisasi, terus kemudian mengolahnya dengan karya sculpture gitu. Tapi lebih melihat pada praktek sculpture sendiri, perihal teknik, perihal medium, perihal material yang digunakan, dan itu menjadi satu istilahnya produksi pengetahuan yang menarik sebetulnya, karena kita tahu bahwa teknologi akan ke depan gitu, dan kita tahu bahwa ada print 3D dan sebagainya yang sederhana. Tapi sekali lagi kita bicara sculpture, kita bicara soal art, kita bicara soal artis gitu kan. Kita bicara soal bagaimana seorang artis itu mempunyai idea, terus kemudian yang harus diimplementasikan melalui material, maknanya pieces pasal material yang digunakan untuk membuat sebuah karya, melahirkan ide seperti itu menjadi lebih penting sekarang Pak. Itu ada wacana yang seperti itu yang berkembang, perihal materiality dan formalistik jadi lebih menarik perihal form, perihal bentuk. Jadi kalau boleh dikata new modernism mungkin ya kembali ke praktik-praktik modernis gitu, yang lebih bicara soal formalistik, bicara soal material dan ide-ide yang perihal tentang material itu cukup relevan untuk diperbincangkan di hari ini, karena kita boleh melihat wacana apapun lah yang ada di dunia seni ini, yang seni sudah melampaui apapun lah gitu, bahkan bisa menjadi alat untuk apapun gitu, membicarakan apapun. Tapi membicarakan seni itu sendiri, dari material, dari form, dan bagaimana dia di-relate dengan sosial, dengan culture, dengan praktik yang ada di masyarakat, ritual dan sebagainya, itu menjadi jauh lebih esensial menurut saya, lebih esensial dan lebih bisa menyentuh gitu, lebih bisa menyentuh publik, bisa lebih menyentuh masyarakat sih. Untuk kemudian membicarakan apapun, membicarakan sosial, budaya, konflik dan sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi based on materiality sekarang sedang mengemuka, terus kemudian form, bentuk dan seperti itu. Jadi mungkin banyak sekarang saya pikir teman-teman pematung muda gitu, pengajar muda gitu yang ada di Indonesia itu harus dulu dengan Pak Umar gitu kan, bagaimana mengolah material, kepekaan dengan material, kembali dengan teknik lagi seperti itu Pak. Itu yang sekarang sedang mengemuka lah, sedang banyak dilakukan oleh teman-teman pengarca muda yang ada di Indonesia hari ini. Iya.
Oke ya. Very interesting ya. Menarik itu ya pandangan di sana ya. Maknanya tuh kita sudah mau melihat benda yang terlalu jauh daripada kita ya. Melihat material ini itu juga mempunyai satu konsep skill gitu ya. Oke, baik Mas Bram ya. Mungkin Mas Bram boleh sharing dengan kita ya. Saya berpikir tadi bagaimana dalam konteks dokumentasi gitu. Kalau boleh dokumentasi. Berapa Pak? Dokumentasi. Tadi Mas Bram sudah nyatakan zaman dynamic ini ya untuk mengangkat profiling kita. Tapi secara umumnya kalau di Jogja itu persoalan dokumentasi tentang perkembangan arca di atau di Indonesia bagaimana? Berfungsi di saya. Ya. Oke, Pak. Saya tadi lebih ini ya, mungkin saya membahas dari tadi bicaranya Pak Umar tentang material, terus sama tadi Mas Hendra juga bicara tentang material gitu. Jadi saya pikir memang ada kecenderungan hari ini untuk mengarah ke sana, itu saya setuju sekali. Tapi memang ada hal-hal yang menarik sebenarnya setelah kondisi pandemi ini, kondisi COVID-19 ini, itu adalah akhirnya sesuatu hal yang ada di sekitar kita ini bisa sangat menarik gitu. Kesadaran itu muncul. Jadi saya melihat kebetulan kalau pekerjaan saya kan di bidang desain furniture gitu. Jadi tidak jauh dari arca sebenarnya. Jadi kalau di desain furniture saya juga melihat gimana akhirnya sekarang ini furniture yang berbasis lokal, yang kekuatan lokalnya itu kuat gitu, itu juga menjadi barang yang dicari gitu. Nah, menariknya pada saat saya kemarin kebetulan ketemu sama beberapa kolektor gitu, sama beberapa orang-orang yang memang sering membeli karya gitu, mereka juga hari ini mereka juga melihat karya seni tidak hanya sekedar karya yang hadir di galeri gitu. Mereka mulai berpikir bahwa ternyata sebuah karya seni ini bisa menarik kalau itu berasal dari sekitar dia. Sekitar dia itu maksudnya si seniman itu akan mempunyai kemarin sebelum corona, sebelum COVID-19 itu banyak seniman-seniman kita kan memang akhirnya punya akses informasi yang tidak terbatas. Jadi mereka umpamanya perkembangan Damien Hirst, perkembangan pematung-pematung di luar gitu, itu bisa cepat sekali diterima oleh para pematung kita dan tidak mau kalah gitu. Pematung kita tidak mau kalah. Jadi akhirnya persaingannya dari hal itu menjadi persaingan yang sangat global gitu. Nah, lucunya setelah corona ini, setelah COVID-19 ini malah menjadi sebaliknya. Malah akhirnya para kolektor, terus senimannya sendiri juga mengarah ke sesuatu yang lokalnya kuat. Kelokalannya kuat. Jadi ini jadi menarik pada saat kita membicarakan tadi material tadi. Jadi umpamanya nih saya membayangkan karyanya Pak Umar yang dari kayu jati, yang dari lokal Jogja, dan itu juga diambil dari furniture di sekitarnya Pak Umar gitu, sisa furniture dari sekitarnya Pak Umar diambil gitu. Nah ini jadi menarik karena karyanya Pak Umar tidak mungkin diduplikasi atau tidak mungkin diceritakan ulang oleh orang lain selain Pak Umar. Karena orang yang punya akses semacam Pak Umar hanya seorang Ali Umar. Jadi ini jadi sesuatu yang menarik yang tidak bisa di-copy atau tidak bisa dicari ke seniman lain. Jadi akhirnya hal-hal ini yang jadi poin untuk membicarakan karya seni hari ini. Nah ini menurut saya jadi menarik pada saat kita bicara tentang Asia Tenggara. Kalau kita ngomong Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand gitu. Nah ini kita ini kan punya kekuatan budaya yang sangat kuat gitu. Budayanya, ragam material, raw materialnya, material mentahnya, itu kita akan berbeda. Bahkan umpamanya nih, saya tadi ngomong jati ya, kayu jatinya Pak Umar, itu kalau umpamanya kita berpindah ke Jawa Barat saja,
sama-sama di Jawa, sama-sama di Pulau Jawa, di Indonesia di Pulau Jawa, tapi di Jawa Barat kayu jatinya udah berbeda, Pak Rusdi. Karakter kayu jatinya sudah berbeda. Jadi kalau ada orang membuat kayak Pak Umar di Jawa Barat, pasti dia tidak akan bisa se-identik karyanya Pak Umar. Dia pasti akan berbeda. Nah, belum ragam budayanya. Pak Ali Umar sebagai orang Padang, orang Minang gitu yang tinggal di Jogja, dia pasti akan punya basis budaya yang berbeda dengan seorang seniman yang memang asli orang Jogja umpamanya. Nah, ini juga jadi menarik. Akulturasi ini jadi menarik pada saat Pak Umar mengeluarkan karya itu benar-benar otentik dari dirinya Pak Umar, dan ini jadi poin yang menarik, dan sekarang para kolektor juga mulai sadar tentang itu. Jadi saya pikir pandemi ini juga ada positifnya gitu. Menurut saya sih, walaupun banyak yang susah juga selama pandemi ini, termasuk saya gitu. Silakan Pak Rusli. Ya, oke. Sangat menarik sekali programnya itu ya. Pak Ali, boleh teruskan bagaimana pendapat Pak Ali pula? Kalau kita lihat Pak Ali juga sering berkunjung ke Malaysia gitu ya. Sering juga kalau tidak silap tanggal Desember yang lepas tuh Pak Ali juga ada bekerja dengan batu gitu ya, di Langkawi gitu ya. So kalau kehidupan seorang pengarca sepenuh masa kayak Pak Ali ini di Indonesia ya, kalau perjalanannya udah lama gitu ya, hampir 30 tahun ya. Kalau di Malaysia ini kehidupan artis penuh masa pengarca itu agak kurang untuk dilihat begitu. Nah, hilang lagi Pak Alinya ya. So, mungkin ya, mungkin lain Pak Ali itu sudah apa ya. Saya mau bertanya bagaimana kehidupan Pak Ali itu ya. Ya, saya tadi ya jadi ingat tadi dengan Langkawi tadi, Pak. Ya, ya. Saya pernah satu kali ke sana juga. Jadi ini menarik juga kalau umpamanya kita bisa kayak di Langkawi itu, menurut saya juga dengan batunya, dengan keragaman budayanya, dengan tempat wisatanya, saya pikir ini jadi menarik kalau umpamanya pemerintah Malaysia bisa mengcapture itu dan menjadi satu kekuatan untuk orang datang ke Langkawi. Jadi saya pikir pengalaman itu yang tidak mungkin didapat oleh orang lain dimanapun gitu. Jadi jadi menarik pada saat orang harus datang ke Langkawi. Seperti itu. Monggo Pak Umar nih, Pak Umar udah muncul lagi nih. Ya, Pak Ali, mungkin boleh share Pak. Oke, saya pikir begini, bukan berarti ketika saya tinggal di Malaysia tidak ada kayu jati, saya tidak bisa berkarya, bukan berarti seperti itu. Jadi spirit berkarya itu bukan karena kayunya. Saya kasih contoh. Tahun 2006 saya tiga bulan di Korea. Di sana tidak ada kayu jati, Pak. Tidak ada kayu, Pak. Tapi apa yang saya temukan di sana? Di pasar saya lihat ada banyak orang jual kancing baju ini. Besar-besar saya lihat. Ini menarik. Saya buat sesuatu. Saya lihat di jalan, di tempat museum saya residen, itu ada banyak batu bagus-bagus. Juga jadi karya. Jadi sebetulnya bukan persoalan bahan material, bukan persoalan apa yang ada di negara itu. Dan saya sedikit melihat waktu saya ke Malaka, ke UTM, saya workshop di UTM, saya melihat siswa student Pak Rusli itu semua pakai las, ya. Itu saya berpikir ini anak-anak teknis sekali. Kenapa tidak spiritnya yang diberitahu, metodenya seperti saya waktu dulu di ISI, saya gambar bentuk, saya nirmana, desain, semua sampai 5 tahun lebih, tidak bahan. Tapi apa yang akan dibuat seperti itu. Nah, ketika sudah punya spirit untuk apa yang dibuat, bahan apapun bisa, Pak. Dan bisa menikmati. Saya kasih contoh satu. Saya sekarang senang sekali menanam pohon-pohon di rumah. Nah, ketika saya melihat ada satu pohon yang saya tidak siram 2 hari dan saya tidak perhatikan, dia mati. Oh, ternyata saya harus dekat dengan dia. Saya siram lagi. Padahal itu harusnya mati, tidak hidup, Pak. Tadi saya siram lagi, 2 hari hidup.
Nah, maksud saya, kita dengan benda, dengan material, dengan itu seperti ada energi yang nyambung, Pak. Bukan berarti teknis sekali. Kalau sudah berpikir seperti desain, kita buat gambar terus ada yang buat. Itu yang menurut saya kurang menarik, Pak. Desain bagus, suruh orang buat. Dia tidak akan menikmati, Pak. Itu maksud saya. Ya. Jadi memang harus menikmati benda itu, bahan itu, desain itu, rasa itu, Pak. Itu saya pikir. Ya. Maknanya kalau bukan diperhalusi tentang teknikalnya saja ya, bukan diperhalusi tentang apa itu ya. Pemikiran itu sebenarnya perlu diasah ya. Mas Hendra, bagaimana Mas Hendra? Bagaimana selaku seorang akademis ya? Bagaimana permasalahan ini mungkin wujud juga di mana-mana, di Malaysia juga mungkin wujud ya. Bagaimana kalau mau mendidik anak-anak kita ini untuk lebih ke hadapan dari segi pemikirannya. Saya pun bimbang nanti anak-anak kita ini terlebih memikirkan tentang teknikalnya itu memang udah ada gitu ya, tapi lapisan kedua gitu ya, pemikiran itu enggak. Bagaimana kalau di sana sendiri Pak Hendra? Kalau ada tip-tip yang boleh kita kongsi bersama. Baik. Ini yang berlaku di kampus saya ya Pak ya, karena saya mengajar sculpture gitu ya. Saya mengajar sculpture ataupun spesialisasinya seni fine art gitu ya, seni halus gitu. Jadi pertama-tama ketika mereka sudah memilih untuk kemudian memilih minat, nama kami memilih minat ya, fokus gitu, pemfokusan gitu. Itu ada print, ada sculpture dan ada painting. Nah, ketika mereka sudah masuk ke semester 3 itu, semester 3 kami itu sadar bahwa teman-teman mahasiswa itu, student itu, dia harus punya referensi yang luas, Pak Rosli. Referensi yang luas. Referensi yang pertama, saya paksa student-student itu untuk mencari 20 artis, Pak. 20 artis internasional maupun nasional yang mereka harus baca, mereka harus hafal, mereka harus tahu artwork-nya, mereka harus tahu filosofinya, mereka harus tahu konsep-konsepnya. Seperti itu. Nah, kelemahan student hari ini itu adalah minim referensi. Mereka minim referensi. Kenapa? Karena mereka mudah saja ambil gadget, cari gitu kan. Tapi harus membaca, harus melihat beragam teknik dan sebagainya seperti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, memang yang di akademis itu berbeda ya dengan apa yang berlaku di luar kampus gitu sebetulnya. Karena kalau di luar kampus mereka lebih bisa bebas ya, lebih bisa enjoy menerima apapun. Nah, yang kami berupaya untuk kemudian membuat itu sama gitu, mempunyai nuansa yang sama. Yang pertama adalah dengan referensi. Pertama referensi, mereka harus membaca, mereka harus memahami, mereka harus tahu itu dan tahu tekniknya. Nah, terus kemudian yang kedua, teknik yang sederhana lah, misalkan patung itu mulai dari membentuk tanah liat, terus kemudian setelah itu baru cetak, setelah itu baru casting, terus assembling dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya buat kami yang ada di akademis itu kan semata memberikan pengetahuan teknis saja, Pak Rosli. Iya. Kita hanya bisa sampai pada memberikan pengetahuan teknis. Nah, persoalan nanti student mau menguasai, misalkan, castingnya bagus, assemblingnya kurang. Ada yang assemblingnya bagus, castingnya kurang, kan kayak seperti itu. Nah, itu kami tinggal mengarahkan saja mana student yang mempunyai minat seperti itu. Nah, tentu itu akan refresh dengan minimal 20 artis lah. 20 artis internasional maupun nasional yang mereka harus paham dan hafal di luar kepala. Mereka harus tahu artwork-nya. Mereka harus tahu konsep ide-idenya. Mereka harus tahu bagaimana cara mereka membuat, bagaimana di mana mereka berpameran, di mana karya yang paling penting dan paling masterpiece. Nah, itu saya paksa mereka mencari seperti itu. Internasional maupun yang lokal, nasional maupun yang lokal. Nah, referensi boleh, teknik boleh. Nah, lepas itu sebetulnya kami ada program praktikal, Pak. Nah, di program praktikal itu kami sering meminta kepada student untuk, kalau bahasa kami menyebutnya itu mengikuti keseharian artis ya, gitu. Jadi bagaimana artis itu mulai filosofinya, cara mereka memperlakukan
membangun jaringan, bagaimana mereka bekerja di dalam studio. Nah, dan melalui praktikal itu, magang, istilahnya kami magang seperti itu, student itu nanti akan mengetahui kecenderungannya seperti apa. Mereka akan tahu touching-nya di mana. Karena melatih kepekaan student hari ini, itu susah sekali, kan kayak gitu. Gadget itu benar-benar mengambil alih perhatian mereka gitu. Mereferensi itu mereka dengan mudah banyak mencari. Tapi soal kenapa ya ini bisa kenapa misalkan Damien Hirst menjadi sangat terkenal seperti gimana? Biokomedi itu seperti gimana? Seperti itu. Nah, kita harus benar-benar memaksa mereka, kalau saya pribadi memaksa mereka untuk benar-benar memahami itu. Nah, setelah mereka paham, ataupun misalkan Pak Dunadi ataupun Pak Ali Umar, kenapa ya Pak Ali itu karyanya menggunakan material bekas? Bagaimana ya cara memperlakukannya? Filosofi apa? Nah, itu yang sekarang ini kami tekankan dan kami paksa kepada student. Jadi referensi teknis, lepas itu melatih istilahnya sensibility ya atas material, atas pemikiran seperti itu. Itu yang berlaku di kampus saya, Tapi saya juga mendengar misalkan teman-teman yang ada di kampus ISI Yogyakarta ataupun yang kampus ITB, khususnya yang di kampus ITB, mereka sekarang mulai fokus ke new material itu, Pak Osli. Jadi penekanan ke material sebetulnya. Nah, menurut saya kurikulum yang ada di ITB, sculpture studio patung yang ada di ITB itu cukup proper untuk kemudian menjadi salah satu referensi tentang bagaimana pengajaran sculpture yang ya minimal standar lah gitu, standar. Nah, perihal isu material pun juga istilahnya student itu harus dipaksa untuk memahami itu sebetulnya. Pengenalan material, bagaimana besi ini dimainkan, dia boleh diolah seperti apa sebelum ke bentuk ya Pak, tapi pengenalan material dulu itu yang menjadi penting. Dan memang tidak perlu, saya pernah mendapatkan kritik sebetulnya, kenapa student harus mereferensi sekian banyak artis gitu. Nah, saya menjawabnya seperti ini, kita itu terlampau banyak referensi masuk, tapi kita tidak pernah benar-benar memperdalamnya seperti itu. Nah, mendalami itu yang kemudian menurut saya menjadi sangat penting untuk teman-teman student itu paham gitu. Saya harus paham 20 nama artis, berikut pemikirannya, artwork-nya, tekniknya seperti itu, presentasinya seperti itu. Ya karena sekolah ya Pak, karena akademik ya. Jadi memang dia punya kurikulum yang harus ketat gitu. Seperti itu. Nah, eksperimen saya lakukan misalkan bagaimana membentuk sculpture. Saya belajar gitu, misalkan dari Mas Bram, dari Pak Ali Umar, dari teman-teman dulu di Galeri Benda Mas Bram. Jadi bagaimana mengolah benda-benda menjadi inspirasi. Nah, saya memperlakukan itu kepada student. Hasilnya sangat luar biasa memang. Secara ide, membangun ide itu sangat luar biasa. Tapi untuk kemudian menjelaskan kenapa idenya bisa seperti itu, nah itu yang kemudian menjadi nilai penting dari artis kan itu ya Pak ya. Nah itu yang menurut saya referensi menjadi penting lah. Referensi teks, referensi teknis, terus kemudian baru mengolah sense-nya seperti itu. Di akademis yang saya lakukan itu di kampus seperti itu Pak. Iya. Ya. Mas Bram, ada mau tambah apa Mas Bram? Saya lihat tadi. Ada ya mau... mungkin ini saya pikir Mas Bram yang ini gitu ya. Sebab bidangnya ya lain gitu, tapi tiga dimensi. Tapi sekarang sudah berjinak-jinak dengan pematung gitu. Sebab ada apa yang mau ditambah? Iya Pak Rusli. Jadi menarik sih sebenarnya karena saya memang terus terang sampai hari ini bidang saya masih di furniture gitu. Jadi memang agak lain kalau dengan teman-teman di sini seniman gitu. Saya dulu membuat tapi ini saya menarik pengen cerita tentang benda gitu Pak. Jadi benda itu dulu benda galeri atau benda art space kita nyebutnya dulu. Itu kita mulai berpameran dari tahun 99 dan kita selesai pameran di tahun 2005. Jadi kita selama 5 tahun lah, fullnya 5 tahun, itu
kita bikin sekitar 27 pameran, Pak, di Galeri Benda. Jadi selama 5 tahun itu. Nah, dari awal sebenarnya saya itu kenapa saya pada saat itu bikin Galeri Benda, karena sebenarnya saya merasa sangat suka, sangat amazed gitu terhadap talent teman-teman saya, Pak. Jadi saya dulu kuliah di ISI ini juga agak terdampar gitu, Pak, karena saya dulu basic keluarga saya tidak ada yang seni sama sekali. Jadi basic keluarga saya kebanyakan di teknik sama di keilmuan gitu. Jadi tidak punya basic sama sekali di seni. Nah, lucunya pada saat saya masuk ke ISI gitu, saya masuk ke kampus seni, saya itu benar-benar orang yang sangat amazed, sangat takjub gitu, sangat kok bisa ya teman-teman punya talent semacam ini gitu. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya membuat sebuah galeri yang lagi-lagi karena saya amazed melihat, karena kebetulan saya dulu SMA tinggal di Bali, jadi kalau melihat lukisan sudah biasa gitu, atau kalau patung sih sudah biasa juga, arca sudah biasa juga, tapi pada saat saya melihat pengarca di kampus gitu, itu ternyata beda sekali dengan yang ada di Bali gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bikin Galeri Benda, tapi akhirnya Galeri Benda itu semacam laboratorium, Pak, jadi bukan galeri sebenarnya bagi saya, karena Galeri Benda itu bagi saya sendiri secara pribadi itu sebuah laboratorium untuk saya belajar tentang karya seni yang berbasis 3 dimensi. Jadi saya tidak pernah menyebut arca atau menyebut instalasi atau menyebut apa, tapi saya menyebut galeri kita itu khusus ngomongin tentang karya 3 dimensi. Nah, saya setelah 5 tahun saya bikin Galeri Benda, kita bikin 27 kali pameran, itu saya baru merasakan ternyata teman-teman saya yang sangat talent itu saya melihat kayak mereka bisa berbicara dengan material, Pak. Yeah. Jadi material itu tidak beda sama saya desainer, Pak. Saya desainer tadi kayak Pak Umar tadi ngomong, kalau mendesain ya biasa gitu. Nah, kalau desainer itu kan kita menaklukkan material. Jadi umpamanya kayu yang tidak bisa dibending, saya sebagai desainer punya tantangan untuk membending kayu itu gitu. Atau furniture dari besi tapi itu ringan semuanya. Nah, itu kan kita menaklukkan material. Nah, sementara teman-teman saya selama di Benda itu termasuk Pak Ali Umar, Handi Wirman, Rudi Mantovani yang pernah kita pamerkan di sana gitu. Itu saya melihatnya mereka itu kayak berbicara, berkomunikasi dengan si material. Jadi material kayak diajak bicara, kayak diajak berdiskusi. Setelah itu karya itu muncul bersama dengan si material itu. Jadi tidak material diminta ngomong atau dia si manusianya, si senimannya itu sebagai orang yang menaklukkan meminta si material untuk bicara sendiri juga gitu. Jadi dia memberi kesempatan untuk si material bicara sendiri juga. Nah, ini menariknya kesimpulan saya setelah menjalankan 27 kali pameran di Galeri Benda. Dan sampai hari ini saya masih merasa amazed, masih merasa takjub gitu, masih merasa wah kok bisa ya seorang Ali Umar ketemu kayu seperti ini, dibikin kayak gini dan indah gitu. Sementara saya sebagai desainer, saya harus memakai alat ini, saya harus memakai lem ini, saya harus memakai cat ini untuk memperindah kayu itu gitu. Nah, ini yang menurut saya jadi menarik pada saat kita membicarakan sebuah karya seni berbasis 3 dimensi, termasuk pengarca gitu. Nah, saya melihat tadi mungkin kekhawatirannya Pak Umar pada saat Pak Umar lihat student-student di sana diajarin hanya ngelas, mungkin itu Pak Rusli. Jadi harusnya mereka lebih banyak pada saat mereka diajarin teknik, itu adalah proses untuk mereka berkomunikasi dengan material. Jadi bukan tekniknya yang menjadi masalah. Bukan tekniknya yang harus dia kuasai, tapi sebenarnya yang harus dia kuasai adalah bahasa material itu. Sama kayak saya dulu belajar furniture, karena di kampus saya dulu belajarnya krialogam, Pak. Jadi saya dulu jurusan krialogam, saya banyak bekerja dengan logam. Nah, pada saat saya bekerja di bidang desain furniture,
saya dulu bekerja di teman saya yang kebetulan dia orang Belanda gitu. Terus saya ngomong sama teman saya yang orang Belanda, kebetulan ini bapaknya teman saya, jadi dia sudah agak senior gitu. Nah, saya bekerja sama si bapaknya ini. Nah, pada saat saya cerita sama bapaknya kalau saya pengen mendesain furniture, si bapaknya ini, dia orang Belanda, dia tidak mengajari saya gambar, tapi meminta saya untuk mengamplas kayu. Mengamplas tahu ya, menghaluskan kayu, Pak. Jadi saya diminta bekerja di gudangnya dia, di workshopnya dia, itu bekerja sebagai penghalus kayu. Itu saya kerjakan selama 6 bulan, Pak. Saya cukup marah pada saat itu karena saya student, saya mahasiswa, saya kok cuma suruh ngamplas kayu, suruh menghaluskan kayu. Tapi ternyata hari ini saya merasakan, ternyata saya diminta berkomunikasi dengan si kayu itu. Dan hari ini saya cukup senang dan berterima kasih kepada teman saya itu. Karena akhirnya saya sekarang mendesain kayu, mendesain furniture dari kayu, itu saya merasa berkomunikasi dengan si kayunya. Jadi desain saya pasti akan berbeda dengan para desainer-desainer yang mungkin lulusan luar negeri atau dari Eropa atau dari Amerika. Nah, itu yang perbedaan kita mungkin di ASEAN ya, atau di Asia kalau mau lebih luas gitu. Karena kita sangat menghargai alam. Jadi kita tidak perlu disuruh untuk ngomongin tentang sustainable design, tentang green design, tentang green living. Karena kita sudah hidup seperti itu, Pak. Nah, ini yang sebenarnya kita harus capture. Kita harus ambil lagi kekuatan ini menjadi kekuatan besar kita. Ini yang saya kemarin sempat ngomong juga sama teman saya, desainer orang Thailand gitu. Dia sekarang menjadi semacam Minister of Ekonomi Kreatif gitu di sana. Nah, itu dia juga melakukan itu terhadap ekonomi kreatif yang ada di Thailand. Nah, ini yang menarik pada saat ternyata Thailand sekarang gara-gara dia menjadi minister, sekarang dia nilai ekspor furniturnya mengalahkan Indonesia sekarang, Pak. Oh. Jadi pembicaraan ini ternyata terbukti dilakukan oleh teman saya yang orang Thailand dan sekarang dia ekspornya bisa mengalahkan Indonesia. Itu Pak. Iya. Wah, menarik sekali Mas Bram ya. Melihat bentuk dari persepsi yang berbeza ya. It's very interesting gitu ya. Pak Ali Omar hilang lagi tu. Okey, saya fikir kita sudah masuk ke pusingan yang penghujung gitu ya. Sebab kita hanya perlu 1 jam gitu. Tapi sementara menunggu Pak Ali Omar masuk lagi ya, mungkin saya bagi Mas Hendra kalau ada sedikit rumusan ya Mas Hendra, ataupun sedikit mungkin kayak personal gitu ya. Ini akhir ya kita akan pusing gitu. Apa aktiviti terkini Mas Hendra ataupun apa lagi yang boleh di-sharing dengan kami di Malaysia ni Mas Hendra. Silakan. Oke. Apa ya aktiviti sekarang ya? Ya. Jadi mungkin begini Pak, saya dengan kawan-kawan muda yang ada di Jogja gitu, para kurator, terus kemudian teman-teman kurator khususnya kurator-kurator muda yang ada di Yogyakarta, kami sedang ini Pak, kami banyak membuat forum diskusi sebetulnya, diskusi sendiri untuk kemudian mengevaluasi sebetulnya apa yang terjadi dalam masa pandemi seperti ini. Saya dengan teman-teman yang ada di IFAA, kami membuat apa ya istilahnya pencatatan penting lah terkait dengan apa itu aktiviti macam archiving ya, tentang kita bicara soal archiving gitu, praktek-praktek seni yang dilakukan oleh para seniman Yogyakarta melalui pameran online, terus kemudian juga tadi dijelaskan oleh Mas Bram tentang profiling seperti itu. Kita mencoba untuk melihat sebetulnya dinamika artis atau skena art scene yang ada di Jogja masa pandemi itu seperti apa. Itu yang sedang kami lakukan. Terus kemudian bersama teman-teman juga kami sedang mempersiapkan untuk ini Pak Rosli, festival kesenian Yogyakarta, Mas Bram, Mbak Ali. Kita sedang merumuskan untuk FKY, Festival Kesenian Yogyakarta. Itu nanti kita belajar sangat itu Pak. Kami belajar sangat benar-benar berhati-hati. Jangan sampai harapannya kesenian ini boleh membangkitkan kembali gitu dinamika skena yang ada di Yogyakarta ya, terus art scene gitu, terus kemudian juga menjadi satu ruang
bersama untuk masyarakat Jogja biar lebih bersemangat lah gitulah kembali, karena kita sempat berhenti lama, event sepi, seniman banyak problem, kita kurator juga banyak problem, apa yang harus dilakukan. Nah, ini mulai semangat lagi nih teman-teman, disemangati oleh para seniman kan. Kita melihat banyak seniman Jogja, Pak, yang banyak seniman Jogja itu dalam pandemi mereka berproses, mereka tetap aktif, mereka tidak ada yang sampai kemudian stres gitu atau mental order, tidak ada. Alhamdulillah seperti itu. Berkarya, nah tetap aktif. Nah, kami mendapatkan semangat itu dan ingin menunjukkan lagi bahwa Jogja baik-baik saja, skena baik-baik saja, dan kita lebih progresif sebetulnya. Di masa teman kita lebih progresif. Nah, itu nanti yang harapannya boleh kami tunjukkan sebetulnya di Festival Kesenian, Festival Kebudayaan Yogyakarta namanya sekarang. Nah, itu nanti di bulan September, insya Allah di bulan September nanti sampai bulan Oktober, nah seperti itu. Terus kemudian ada beberapa riset-riset kecil, Pak, yang kami lakukan di Jogja juga. Tentu penulisan, kerja-kerja penulisan masih dilakukan, terus supporting teman-teman seniman juga seperti itu. Itu saja sih, Pak, kalau saya secara personal. Saya mau balik pada Pak Ali Umar sebentar. Boleh, kalau Pak Ali Umar boleh bagi pandangan ini, Pak. Mereka ada satu pertanyaan ini, berbeza. Saya mau jawab itu. Ya, silakan, Pak. Ya, saya sekedar bertanya katanya, apakah seni arca dengan craft segala macam itu tadi kan? Ini saya mau jelasin tentang seni arca dan seni craft gitu. Jadi seni arca dan seni craft ini dua pengertian yang berbeda menurut saya. Jadi seni arca atau seni patung yang kita pahami itu sama dengan seni halus, Pak. Materialnya yang berbeda. Materialnya yang berbeda. Maksud saya seperti ini. Craft itu adalah teknisnya. Teknik craftsmanship misalnya. Jadi teknisnya, seninya sama dengan seni halus. Misalnya seperti ini. Seperti saya menyambung cerita Bram tadi, benda itu berbicara. Saya mau beri contoh. Kemarin ada anak kecil belum sekolah masuk ke studio saya. Begitu dia masuk, Om, kenapa semua masjid ditutup? Ini. Kenapa semua masjid ditutup? Dan saya tidak kasih tahu dia. Jadi maksud saya seni itu sudah berbicara. Dan memang saya selama pandemi saya mau buat puluhan masjid, akan saya sumbangkan ke seluruh negara muslim rencananya. Dan baru sekarang 20 yang baru selesai. Bisa dilihat nih. Ini semua. Nah, saya tidak berbicara kasih tahu sama anak kecil, tapi dia sudah tahu kenapa semua masjid ditutup. Dia bilang seperti itu. Nah, padahal saya tidak bicara. Nah, maksud saya menyambung Bram tadi, benda ini sudah berbicara. Nah, kaitannya dengan seni arca dan seni craft. Craft itu sebenarnya teknisnya, bukan seni patungnya, maksud saya seperti itu. Jadi maksud saya jangan sampai seni patung dan craft, seni patung dan apa gitu. Tidak seni patung dan seni arca itu sama dengan seni halus, materialnya yang berbeda. Saya kira begitu, Pak Rusli. Iya. Mas Bram. Ya, oke. Saya mau nambahin tentang Pak Umar tadi cerita tentang arca atau craft gitu. Jadi benar tadi pertanyaan jadi Bang Zaki ya tadi ya. Nah, menurut saya sih benar yang diomongin Pak Umar. Jadi kalau dari terminologinya memang berbeda, Pak. Jadi antara craft dengan pengarca itu beda sekali, karena kalau craft yang pemahaman saya pada saat kita melakukan craftsmanship gitu, itu tekniknya, lebih ke tekniknya. Jadi dan craftsmanship biasanya dia akan bersinggungan dengan audiens secara langsung. Secara langsung itu maksudnya gini. Kayak craft kalau di Indonesia, di Nusantara,
itu mamanya di Jawa lah, kita ngomong di Jawa gitu, yang masih ada di Jogja itu masih ada keraton, masih ada sultan, masih ada raja gitu. Nah, biasanya seni craft itu dia adalah persembahan untuk raja, atau kalau di Bali seni craft itu persembahan untuk Sang Hyang Widi gitu, untuk Tuhan gitu. Nah, jadi sebenarnya persinggungannya langsung, secara langsung. Jadi dengan si pembuatnya, si senimannya atau si craftsman-nya, si artisannya dengan audiens itu langsung. Audiens itu bisa orang yang memesan atau orang yang mau dipersembahkan atau bahkan dipersembahkan untuk Tuhan gitu. Nah, bedanya dengan kalau pengarca tadi saya setuju dengan konsepnya Pak Umar dengan seni halus. Jadi kalau seni halus memang lebih ke konsepsi si seniman yang akan dibicarakan. Dia tidak peduli dengan dengan audiens secara langsung. Audiens bisa siapa aja. Dan bahkan kayak Pak Umar tadi bisa bicara bebas. Orang mau membicarakan karyanya, mau memandang seperti apa itu bebas sekali. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi poin saya, apakah itu terasing atau bisa disatukan? Dalam konteks tertentu bisa bersatu, tapi dalam konteks tertentu dia bisa sangat beda sekali. Karena tensionnya beda. Pada saat bekerja mungkin sama-sama mengukir kayu. Tapi tensinya seorang Ali Umar dengan tensinya tukang ukir furniture saya sangat berbeda, Pak. Beda sekali. Karena tukang ukir yang saya pekerjakan, saya kerja sama saya, tukang ukir itu saya pesan, Mbak. Saya minta untuk membuat itu. Tapi kalau Pak Umar tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa meminta Pak Umar untuk membuat yang saya pengen gitu, yang saya inginkan. Karena akan berbeda nanti tensinya. Mungkin itu Pak Rusli. Iya. Jawaban saya. Saya pikir pandangan dan pendapat yang menarik itu ya. Maknanya craft dan arca itu bukan sekadar bentuk itu yang berbeza ataupun produk itu yang berbeza, malahan diri ya. Pengarca itu juga berbeza ya. Pengarca dengan pengcraft itu dua insan yang berbeza cara kerja dan sebagainya. Saya pikir itu boleh memberi sedikit jawapan kepada sahabat kita di FB ya, Z ya. Okey, saya amat beruntung malam ini ya dapat berjumpa ataupun berbicara dengan ketiga-tiga tokoh dari Jogja ini ya. Mas Bram especially ya, tak sangka masuk tiba-tiba muncul ya. Mas Hendra ya, thank you very much Mas Hendra sebut bagus sangat ya, nanti kita boleh lihat balik ya rakaman video ni dan kita boleh sharing. Pak Ali Umar ya, terima kasih banyak. Kita mau nyanyi ni Pak Ali Umar. Kita mau nyanyi. Boleh. Enggak? So, Saya nyanyi. Ya. Ini pun kalau bisa nyanyi bersama Pak Ali Umar boleh lagu. Dan sama saya akan tunjukkan apa saya ada sebagian. Boleh Pak Ali Umar, boleh. Wah, putus-putus Pak. Putus. Oh. Lebih baik musik saya. Ya. Pak Ali, sekarang segmen penyanyi. Mana? Musik saya ada. Ya, oke. Ya. Oke. Kita nyanyi nggak putus pula Pak Ali ya. Terima kasih banyak ya kepada Pak Ali Umar ya. Ya. Kita semua ya. Sama-sama. Ya, sama-sama Pak Rusli. Terima kasih banyak-banyak kepada Pak Ali Umar, kepada Hendra Imawan ya, Bram Satya ya, Bram Kuala Lumpur dari Malaysia ya, Melaka. Ya. Siapa? Sahabat-sahabat Heavy yang sama-sama melihat live pada malam ini. Kita dah sampai ke penghujung acara Borang Arif episod bersama teman-teman kita ya. Kita ada 3 orang tadi. Saya respect Bram. Bram Hendra Imawan, terima kasih kepada Umar, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat FB yang join melihat live. Saya harap
tahun-tahun akhirnya. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Dan kita berharap akan berjumpa lah. Mungkin kita ada program di Malaysia ataupun di Indonesia nanti, kita boleh sharingkan lah. Banyak yang Bram, Hendra, Yoma bagi pada malam ini. Kita akan teruskan nanti. So, akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.